berada di DPR, dan beliau Bapak Ahmad Badawi ini sekarang ini sudah seperti judul-judulnya dari Raden Adinda ini, habis gelap berpindah terang, habis Ahmad ini berpindah Badawi. Jadi masih ada. Baik, ini suasana cair seperti ini perlu kita ciptakan bahwa karena nanti Bapak Ahmad Badawi ini akan bercerita terkait dengan aspirasi yang akan kita sampaikan pada siang hari ini berkaitan dengan RUU penyiaran. Nah, beliau ini selain jadi anggota DPR, beliau juga sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi Nasional, dan beliau saat ini sedang bertugas di daerah, dan kemarin saya kontak-kontak dengan staf beliau agar apa yang menjadi aspirasi kita, yang sudah kita lakukan beberapa waktu lalu berkaitan dengan aksi kita di lapangan terkait dengan penyikapan kita terhadap revisi undang-undang penyiaran. Nah, nanti mungkin ada di antara dari sahabat-sahabat sekalian, kawan-kawan ini yang menyampaikan beberapa poin-poin, terutama nanti dari kawan-kawan yang mewakili kemarin sempat berangkat di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi itu, sehingga aspirasi kita ini tidak mandek, tetapi langsung kepada yang bersangkutan. Beliau selaku Wakil Ketua Badan Legislasi Nasional. Dan tentunya seperti kita ketahui bersama bahwa RUU penyiaran ini menuai kontroversi di kalangan kita, terutama bagi para pelaku insan pers gitu ya. Sangat beberapa pasal itu misalnya kontroversi, sehingga ini perlu kita sikapi bersama karena ini menyangkut nasib jurnalis kita ke depan. Salah satu poin di pasal yang sangat kita soroti itu berkaitan dengan pasal yang menyebutkan tentang pelarangan penyiaran tentang hasil liputan investigasi. Kemudian ada juga di pasal RUU itu juga yang menyebutkan bahwa sengketa produk penyiaran pers itu juga diselesaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, ini terjadi overlapping atau tumpang tindih, terjadi tumpang tindih dengan peran dari Dewan Pers itu sendiri. Nah, RUU ini tentunya sudah berjalan beberapa tahap, dan bagaimana perkembangannya mungkin nanti perlu disampaikan lebih detail oleh Bapak Ahmad Badawi. Nah, biar tidak terlalu lebar dan lebih fokus, saya langsung beri kesempatan kepada Bapak Ahmad Badawi untuk menyampaikan bagaimana perkembangan RUU penyiaran itu sendiri. Kepada beliau kami hadirkan seluas-luasnya. Nanti setelah beliau pemaparan, kami persilakan untuk kawan-kawan menyampaikan kira-kira apa yang perlu disampaikan kepada beliau. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Yang saya hormati rekan-rekan media yang bertugas di Kabupaten Pamekasan. Apa yang disampaikan oleh Mas Fatur tadi, ini menjadi semacam nostalgia. 20 tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu, sebelum ada hotel Cahaya Durian. Iya. Ya paling top dulu di Hotel Putri lah ya. Oh, warungnya di mana? Warungnya itu di Mojok. Jagung. Ya, posisinya lebih banyak.
Dari rambutnya putihnya sedikit, sekarang sudah hitamnya juga sedikit. Nostalgia. Ada yang tak terlalu serius gitu ya. Tapi terbawa hornya terlalu serius jadi terima kasih rekan-rekan media. Jadi ketika salah satu saya yang mengonfirmasi bahwa bisa tes di Kabupaten Pamekasan ini bertemu dengan Pak Anies aspirasi dan namanya oke, dan dari ditunda dalam perjalanan singkat saya yang berdua ini tolong carikan waktu yang disilakan dan minta permohonan ke teman-teman media kalau waktunya kurang pas nih bahkan awalnya mau di setting pagi. Saya bilang saya pernah jadi wartawan sebaiknya jangan pagi dan tidak perlu saya jelaskan kenapa. Paham. Sebaiknya jangan pagi ya. Ada yang nanya kenapa Pak? Itu aja alasan rasional. Dulu kan pernah juga saya itu berangkat dari Sumeneb. Jadi tiap hari di kita itu kalau pas ada di Pamekasan enak, tapi pas pulang ke sini kan diundang pagi-pagi ya repot tuh. Apalagi diundangnya ke Bangkalan, karena kedua sama Mas Dodi ini sama Mas Frednya. Dari Pulau Madura juga. Belum ada data gitu. Masih SMS. Jadi memang harus berangkat gitu. Kalau hari ini mungkin lebih mudah mengakses informasi, tapi memang tantangannya juga berbeda. Satu tantangan. Terima kasih tadi Mas Taufik sudah memberikan komentar, juga menyampaikan permohonan maaf juga ketika teman-teman kemarin perwakilan dari media datang ke Jakarta mungkin juga bertemu dengan salah satu atau salah dua perwakilan. Karena saya sendiri tidak tahu kalau ada teman-teman yang datang ke Jakarta. Seandainya dikomunikasikan lebih awal, bisa jadi kita sesuaikan waktunya. Dan kebetulan mungkin teman-teman saat itu semua berkunjungan, ya, tidak di Indonesia gitu. Ini bukan jalan-jalan, tapi tugas negara informasi parlemen ke salah satu negara di Eropa. Bahkan dari informasinya, waktu staf menginformasikan itu saya dalam perjalanan dalam pesawat, itu kan bergerak mereka harus bergerak. Teman-teman, rekan-rekan, sahabat-sahabat Wisapes di Kabupaten Pamekasan terkait dengan revisi Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang penyiaran ini sebenarnya mengagetkan juga gitu. Jadi mungkin teman-teman tidak sedikit kaget juga apa ya sih Wakil Ketua Balik kaget juga terhadap materi muatan dalam RUU ini. Jadi supaya tidak salah tafsir, salah sangka, nanti Pak Awi ini menghormati sebelum tangan gitu. Jadi jangan-jangan karena ada sesuatu, ada ikan di balik bakwan misalnya, sehingga seolah-olah mengelak, tidak. Jadi begini, revisi Undang-Undang 32 tahun 2002 itu merupakan prolegnas prioritas Pamulang. Jadi dari putih itu ternyata sejak periode yang lalu itu sudah masuk draft yang akan RUU yang akan direvisi. Baru tahun ini revisinya sudah ada tahap pengajuan. Karena dalam penyusunan sebuah undang-undang ini ada 6 tahap, yang sesuai dengan undang-undang P3 ya, bukan undang-undang Partai Persatuan Pembangunan. Tapi undang-undang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kami selalu menyebutnya undang-undang P3 yang sudah direvisi berkali-kali. Pembentukan undang-undang ada 6 tahap. Pertama, proses perencanaan. Jadi setiap undang-undang itu direncanakan untuk dibahas. Yang kedua, tahap penyusunan. Yang ketiga, tahap pembahasan. Selanjutnya tahap pengesahan, selanjutnya tahap pengundangan, dan yang keenam tahap pemantauan. Terkait dengan RUU revisi RUU penyiaran atau revisi terhadap Undang-Undang 32 tahun 2009 itu masuk tahap yang kedua, yakni tahap penyusunan.
supaya ini tidak misleading. Nah, tahap penyusunan itu dalam undang-undang, penyusun undang-undang itu ada dua, satu DPR, satu pemerintah. Artinya RUU boleh diusulkan oleh DPR, boleh juga diusulkan pemerintah, dan atau diusulkan oleh DPD terkait dengan otonomi daerah. Contoh undang-undang kelautan hari ini yang sedang masuk dalam pembahasan itu diusulkan oleh DPD karena terkait dengan pengelolaan daerah. DPD itu boleh ikut membahas undang-undang hanya terkait dengan daerah. Seperti kemarin ada revisi undang-undang daerah khusus Jakarta, itu DPD terlibat membahas. Ada revisi undang-undang desa, itu DPD ikut membahas karena terkait dengan daerah. Nah, pertanyaan berikutnya, penjelasan berikutnya, untuk menjadi sebuah RUU itu dibahas, disusun dan dibahas, pintunya itu ada dua. Satu melalui prolegnas prioritas, yang setiap tahun prolegnas prioritasnya itu selalu ada. Hari ini, tahun ini itu ada 40 RUU prolegnas prioritas yang akan disusun oleh balik, oleh pembentuk undang-undang. Nah, bukan balik ya. Ada 40 RUU yang akan dibahas oleh pemerintah dan DPR di setiap tahunnya. Itu masuk RUU prolegnas prioritas. Seperti apa RUU prolegnas prioritas? Di antaranya adalah RUU tentang rencana pembangunan jangka panjang, RUU RPJP. Kalau tidak ada di prolegnas prioritas, itu tidak bisa dibahas kecuali apa? Kecuali masuk kumulatif terbuka. Jadi pintu sebuah RUU itu disusun dan dibahas ada dua. Satu melalui prolegnas prioritas, yang kedua melalui kumulatif terbuka. Kumulatif terbuka itu apa saja? Apa? Kumulatif terbuka adalah RUU yang bisa dibahas sewaktu-waktu tanpa harus masuk prolegnas prioritas. Jadi ada materi menu 40 itu yang menjadi menu wajib setiap tahun. Membahas RUU itu tidak boleh keluar dari 40, kecuali apa? Kecuali kumulatif terbuka. Ada pengecualiannya apa? Yaitu politik hukum DPR selalu ada exit strategi. Tidak boleh ada kebutuhan hukum, selalu ada jalan. Nah, kumulatif terbuka itu misalkan hari ini undang-undang mau dibahas, kalau dia tidak masuk prolegnas prioritas bisa kecuali masuk kumulatif terbuka. Satu, undang-undang tentang APBN. Itu setiap tahun ada undang-undangnya APBN, tapi tidak perlu masuk prolegnas prioritas. Karena sewaktu-waktu ini menyangkut nasib rakyat Indonesia. Yang kedua, undang-undang tentang perjanjian internasional. Ketika ada perjanjian antara Indonesia dengan negara-negara lain, itu tidak perlu masuk daftar menu tahunan, karena perjanjian belum tentu datang setiap tahun. Bisa jadi setahun 5 kali, ataupun 5 perjanjian. Bisa jadi 1 tahun tidak ada juga perjanjian dengan internasional. Yang berikutnya adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Maka presiden menerbitkan Perpu itu maunya presiden, karena kekuasaan dari presiden. Dengan apa? Ada kegentingan yang memaksa. Itu tidak perlu masuk daftar menu prolegnas prioritas. Jadi presiden bisa menerbitkan Perpu. Yang berikutnya adalah pembentukan daerah otonomi baru. Itu juga tidak ada di prolegnas prioritas, seperti usulan pembentukan provinsi bagian. Itu bisa sebenarnya, masalahnya presidennya tidak mau karena lagi sedang dilakukan moratorium pembentukan daerah otonomi baru. Yang terakhir, dampak putusan Mahkamah Konstitusi. Ini yang banyak yang masuk dampak putusan Mahkamah Konstitusi. Sebuah RUU, sebuah undang-undang tidak direncanakan sama sekali, itu bisa tiba-tiba dibahas saat itu juga ketika ada keinginan antara pemerintah dengan DPR. Kalau dia masuk daftar menunya kumulatif terbuka akibat putusan MK. Banyak contohnya. Undang-undang desa itu kan tidak masuk prolegnas prioritas, tapi tiba-tiba menjadi undang-undang karena ada putusan MK. Yang terbaru kemarin mungkin
yang agak ramai terkait dengan undang-undang kementerian negara. Karena putusan MK-nya kita revisi. Banyak lah yang menggunakan dampak putusan MK itu direvisi. Nah, undang-undang penyiaran ini pintunya ada dua. Satu melalui prioritas tahunan diusulkan oleh Komisi 1, yang kedua melalui kumulatif terbuka. Nah, kembali ke pernyataan saya di awal tadi, saya sebagai orang yang pernah terlibat di bidang media, saya kaget dengan isu yang berkembang di luar. Loh, itu Pak Alex bisa kaget, bukannya balik. Nah, terkait dengan penyusunan undang-undang, tadi pintunya bicara itu, subjek yang melakukan penyusunan yakni pemerintah ataupun DPR, undang-undang penyiaran, revisi terhadap undang-undang penyiaran itu diajukan revisi oleh DPR. Siapa dia? Dalam hal ini adalah Komisi 1 yang membidangi TNI, pertahanan negara, keamanan, informatika, media, dan semacamnya. Nah, setiap undang-undang revisi ataupun setiap RUU yang diusulkan oleh DPR itu wajib dilakukan harmonisasi melalui badan legislasi. Nah, posisi badan legislasi hari ini dalam RUU penyiaran ini sedang melakukan harmonisasi atas usulan dari Komisi 1. Jadi draft yang beredar yang dibaca oleh teman-teman itu adalah, silakan, selamat datang Bapak Muksir. Ini maskot media Pamekasan bahkan Madura mungkin. Indonesia, Jawa Timur, depan. Hebat. Ini Pak. Kalau dengan banyak sini banyak kita ini bukan berdua naik motor dulu. Kebanggalan pernah berdua juga di motor. Motornya hasil pinjaman, bukan bodong lagi. Saya lanjutkan. Nah, terkait dengan revisi undang-undang penyiaran itu usulan Komisi 1 DPR. Seperti kami katakan tadi, setiap usulan dari DPR itu harus diharmonisasi, dilakukan harmonisasi, pemantapan dan pembulatan konsepsi di badan legislasi. Baru sekali waktu itu badan legislasi pada tanggal, pada tanggal 22 Mei kalau nggak salah. Ya, pada tanggal 27 Maret 2004 kami di Badan Legislasi melakukan harmonisasi terhadap usulan Komisi 1. 2004, tanggal 27 Maret 2024 Badan Legislasi ini rapat pertama kali dengan Komisi 1 sebagai pengusul. Ini sebelum ramai di media. Sebelum ramai di media, kami rapat dengan Komisi 1. Waktu itu saya tidak ikut mimpin. Saya hanya dapat draftnya, saya coba baca-baca sedikit. Ini kok banyak perubahan. Bahkan hampir 50% perubahan di Undang-Undang Penyiaran. Di antaranya bagaimana penguatan KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, yang sebelumnya adalah ad hoc, bagaimana kalau dibikin permanen seperti KPU. Jadi, dan periodenya kemarin yang 3 tahun diusulkan menjadi 4 tahun sekali. Dan diusulkan juga di draft itu KPI pusat bisa membentuk KPI daerah. Hari ini kan KPI daerah dibentuk oleh pemerintah daerah ya, dan jadi diusulkan oleh kepala daerah dan disahkan oleh DPRD. Ada keinginan di draft itu bahwa KPI daerah itu dibentuk oleh KPI pusat, ya semacam KPI dan Bawaslu, kira-kira seperti itu. Nah, di dalam draft itu ternyata banyak hal yang perlu didiskusikan. Kemudian saya pantau di media ini kok banyak reaksi, ada apa?
Saya baru tahu jawabannya itu sekitar awal bulan Mei ini bertemu dengan salah satu pengamat politik teman kita, saudara Burhanuddin tadi ngobrol. Dia nanya ke saya, Mas, itu benar Mas yang disampaikan seperti ini kita dalam tadi, larangan penayangan jurnalisme investigasi. Iya, saya bilang itu. Masa sampai nggak baca? Itu kan RUU usulan komisi. Saya belum pernah detail. Coba cek lagi ya. Dia juga katanya pasal berapa? Saya juga nggak tahu Mas. Tetapi yang diributkan oleh kelompok-kelompok NGO dan juga kelompok-kelompok media itu terkait dengan mengenai larangan penyiaran jurnalisme investigasi. Apa iya? Nah, buka lagi itu. Karena memang dari tanggal 27 rapat pertama itu dengan komisi lagi tidak buka lagi sampai sekarang dan tidak dimulai lagi gitu. Pas saya buka ternyata pasal 50B ayat 2-nya itu terkait dengan larangan dan bahkan sebenarnya memuat larangan memuat tentang larangan mengenai penayangan eksklusif jurnalistik itu investigasi. Nah, maka kemudian kami telepon komisi 1, tolong ini nggak bisa kalau seperti ini. Saya sebagai pimpinan panja akan bernahan pasal ini harus di-drop. Belum lagi aspirasi dari teman-teman adalah tidak adanya undang-undang pers, undang-undang 40 ya tahun 19 tentang pers itu masuk menjadi prosedural. Memang sesama undang-undang levelnya setara, tidak harus masuk sih, karena prosedural itu adalah ketentuan yang lebih tinggi, yakni undang-undang dasar 45, terus ketetapan MPR ataupun ada putusan. Undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Nah, kemudian sampai hari ini kita minta komisi 2, kita minta komisi 1, sampai hari ini kita minta komisi 1 DPR untuk memperbaiki draft yang sudah Anda usulkan itu. Nanti pada rapat berikutnya harmonisasi di badan legislasi kita diskusi lagi. Atau perubahan-perubahan itu dilakukan saat harmonisasi di badan legislasi. Jadi saringannya ada di kami. Jadi supaya tidak misinformasi, jangan dikira bahwa itu usulan dari badan legislasi dan jangan pula dikira kami lempar batu seperti tangan mengelak, tidak. Kami gentleman, kalau memang RUU itu menjadi usul inisiatif balik, kami sampaikan bahwa itu usul inisiatif balik dengan segala resikonya. Kalau ada kemudian hujatan, tuntutannya kita hadapi. Tapi ini benar-benar RUU yang diusulkan oleh Komisi 1 dan sedang tahap harmonisasi di badan legislasi. Feeling saya, selaku politisi yang sudah 2 periode dan berkumpul di anggota partai sudah 2 periode, naga-naganya untuk periode ini RUU penyiaran ini agak sulit untuk terrealisasi karena selain banyaknya desakan kontroversi gara-gara kontroversi itu, waktu yang bersedia juga sangat mepet. Di periode ini tinggal 2 kali masa sidang. Hari ini masa sidang sekarang itu selesai di 11 Juli. Masuk kemudian di 16 Agustus sampai dengan 30 September. Memang tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Tapi kalau lihat dari timingnya dan juga desakan publik yang cukup kuat, kami minta Komisi 1 melakukan konsolidasi kembali, khususnya kepada pelaku media terkait dengan materi muatan yang dianggap memberangus kebebasan pers. Itu tidak boleh. Kalau itu terjadi, itu sama halnya dengan mundur ke zaman otoritarian. Seperti itu kawan-kawan, dan kami menyampaikan sekali lagi menyampaikan permohonan kalau kemarin waktu di Jakarta kami hargai usaha dari kawan-kawan, tapi karena memang tidak ada informasi dari kami sehingga kami tidak bisa menerima diskusi lebih detail. Tetapi malah saya bersyukur di sini bisa ketemu secara langsung, bisa diskusi dengan seluruh awak media yang ada di kawasan. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa terkait dengan RUU penyiaran itu masih tahap harmonisasi balik dan kami minta pengusul yakni Komisi 1 untuk mendengarkan aspirasi publik dan juga memperhatikan putusan dari MK terkait pengusulan sebuah RUU harus memenuhi yang namanya partisipasi benar.
partisipasi bersama itu kepada orang-orang yang terlibat dalam di dalamnya, yang stakeholder di dalamnya. Seperti contoh besok kami di balik itu sedang menyusun, kali ini saya bertanggung jawab karena memang RUU usul inisiatif balik, yakni rancangan undang-undang komoditas strategis perkebunan. Di dalamnya mengatur tentang perkebunan, ada pertembakauan, persawitan, teh, terus karet, kakao. Komoditas perkebunan di Indonesia itu harus dilindungi dalam satu undang-undang yang komprehensif. Nah, itu murni pikiran kami dibalik kalau itu. RUU komoditas strategis perkebunan. Jadi kami undang para stakeholder, kami dengarkan dulu apa yang Anda keluhkan di lapangan terkait dengan pengaturan komoditas strategis perkebunan. Contoh, petani tembakau, pedagang tembakau, apa keluhannya? Masalahnya apa? Gambaran solusinya gimana? Sawit, apa masalahnya? Gambaran solusinya seperti apa? Sama juga petani teh, petani karet, petani kakao. Yang seperti itu memang harus didengarkan untuk menunjukkan memenuhi standar ataupun syarat sebagaimana ketentuan putusan MK partisipasi bersama. Dan juga di RUU itu setelah kita cek lagi dan meminta tim ahli untuk mengecek mana lagi, ternyata di ketentuan pasal 4 ayat 1 itu masih bertentangan dengan putusan MK nomor 006 tahun 2003 dan mengenai lalat siaran. Itu kan sudah dibatalkan sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, tapi masih muncul lagi. Dan itu perlu disinkronisasikan, diharmonisasikan. Itulah kemudian tugas dibalik setiap RUU yang diusulkan oleh komisi, maka kami bertugas melakukan harmonisasi, penangkapan dan pembulatan konsepsi. Jadi begitu saya kira teman-teman rekan-rekan media sahabat-sahabat semua terkait dengan perkembangan dari RUU tentang penyiaran. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke Mas Taufik. Terima kasih Mas Taufik. Penyampaian yang cukup detail sekali bagaimana proses dari awal RUU ini dirancang, kemudian perkembangan sampai saat ini masih dalam tahap harmonisasi, dan ini perlu juga masukan dari orang-orang yang terlibat langsung atau yang disebut dengan stakeholder tadi. Baik kawan-kawan sekalian yang saya hormati, saya minta ada yang menyuarakan ini. Kemarin yang di Jakarta, sahabat kawan saya Herul Imam, kemudian Wahyudi dan Dedi Piarto. Ada ya? Dedi ada ya? Kalau tidak ada cukup dua orang ini, atau ada yang mau mewakili dari yang lain. Saya minta saudara Herul Imam dulu, kemudian disusul oleh kawan Luciadi, dan terakhir mungkin ini sarjana hukum, pengacara, populer ya? Boleh. Oh iya. Oke, mari ke depan Pak kawan Herul Imam. Apa Her? Apa? Ada bah. Kecil ya. Ini Oh iya, nanti ya terakhir ketua PWI. Mic bah. Iya, mic-nya di depan. Ke depan. Ya udah bah. Tuh. Udah jigar ke depan. Ke depan kan? Depan tuh. Ini. Berdiri tuh. Sebelah. Iya di sini. Langsung. Kabel kamu ada kabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpel saja, sepertinya ini kan dalam tahap pembahasan. Jadi ya, jadi prinsipnya kalau di pembahasan terus awal kalau kita masukkan dan ini dasar pun kan tahu sampai kapanpun dan hal yang
jangankan di Jakarta ya, kalau nanti bisa dikejar ke presiden kami tidak Mereka. lewat jadi prinsipnya di Makassar kemarin Itu. ada sekitar kurang lebihnya mau berangkat sekitar 19 orang kemarin. Alhamdulillah di Makassar kompak saling support dan saling mendukung, akhirnya ada beberapa orang perwakilan yang datang. Awalnya ada sekitar 20-an ya, 20-an yang berangkat dan kemudian 4 orang yang berangkat dari itu. Dan hari ini terima kasih sudah Pak Ale ya, karena kemarin apa ya, jadi teman-teman ini sepertinya mau lebih ke budaya saja, sebenarnya ini seperti ya teroris apa ya, Anjing Belanda. kanan ya, kanan seperti itu, untuk dalam ya. Jadi mungkin teman-teman yang tidak ikut bisa melalui sharing hari ini atau apa bisa disampaikan langsung ke keluarga dari Madura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari, Jalur. Apa ban bah? Cik satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rufyadi dari Media Sosial.id. Bapak Bapak yang terhormat, terima kasih sudah berkenan hadir pada kesempatan saya hari ini. Dan karena beliau adalah politisi, jadi pertanyaannya harus mengarah pada politik, mengarah pada sedikit politik juga. Banyak desakan, banyak keluhan dari masyarakat yang kemudian oleh pejabat itu ketika ada ketika ada revisi undang-undang tetap diloloskan atau bahkan tetap dikabulkan. Nah, itu menjadi kecurigaan dan nantinya ketika RUU ini tetap dilanjutkan setelah partai ini tidak lagi dibicarakan di seperti itu. Kedua, suaranya banyak tapi partainya nggak lolos. Jadi kemungkinan besar nggak di DPR lagi ya seperti itu. Nah, analisa saya di sini ada dua faktor terkait dengan RUU pemilihan yang kemudian viral pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ini memang sengaja dibuat oleh DPR RI khususnya Komisi 1 untuk mengalihkan isu suatu yang besar yang terjadi di DPR RI, seperti halnya yaitu yang saat ini lagi diotak-atik oleh KPK terkait dengan dugaan korupsi rumah jabatan yang dimana melibatkan sekian DPR RI. Nah, sekarang ini lagi diotak-atik dan kemudian bagaimana teman-teman DPR RI untuk tidak dipos oleh teman-teman media sehingga mengalihkan isunya kepada RUU pemilihan. Itu yang pertama, faktor yang pertama. Dan yang kedua, ini ada faktor kesengajaan dari pihak DPR RI untuk melakukan pembubaran terhadap profesi jurnalistik. Dan saya masih 50% percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Bayu, bahwasanya Bapak Bayu ini kaget ketika Komisi 1 itu mengeluarkan RUU seperti itu, pembahasan RUU terkait dengan penyiaran. Karena yang pasti Balang itu adalah, apalagi wakil wakil Balang, wakil badan legislatif negara ini, pastinya Komisi 1 itu selalu melakukan koordinasi intens terhadap Bapak Bayu kalau melakukan setiap tindakannya. Dan yang menjadi pertanyaan di sini, yang pertama, apakah Bapak Baidowi selaku mantan jurnalis ini, bagaimana langkah-langkah Bapak Baidowi dalam menyikapi munculnya RUU penyiaran yang diusulkan oleh Komisi 1? Dan yang kedua, apakah Bapak Baidowi nanti bersama teman-teman jurnalis Pamekasan ini sepakat menolak dengan cara bersurat kepada Komisi 1
dari teman-teman jurnalis Pamekasan yang kemudian ditandatangani oleh Bapak Baidowi di atas akta yang melakukan penolakan bersama-sama terhadap pembahasan RUU penyiaran tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya cukup bagus sekali. Penuh kecurigaan ya. Terakhir Ketua BWI Pamekasan sahabat Herwanam. Silakan. Tidak apa-apa, apa saja yang sampaikan kita. Mari. Ada di sini. Barangkali. Anggap ini di ruang gedung Nusantara. Saya ke depan sudah tidak ada hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Taufik, jurnalis senior ya, bukan jurnalis tampan. Pertama tentu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Wakil Ketua DPRRI Pak Dewi karena sudah berkenan untuk sharing dan sharing dengan jurnalis dari Pamekasan. Ini sesuatu yang langka ya, sesuatu yang langka dan patut kita apresiasi. Karena biasanya orang yang sudah berdiskusi dengan wartawan itu orang yang selesai, orang yang sudah bahasanya bang Moksi gitu ya. Mohon izin Pak Bupati, mohon maaf. Jadi kemarin itu mohon dekat ya. Kemarin di Pamekasan mengadakan simposium penguatan kebebasan pers di Pamekasan yang dihadiri oleh ketua-ketua organisasi di Pamekasan, termasuk Pak Taufik dari AJ, kemudian IGPI, kemudian yang hadir ke Jakarta dari BJP, termasuk tadi Mas Gun dari AJP, kedua Aliansi Jurnalis Pamekasan, di sini juga hadir kedua Ikatan Wartawan Organisasi Ikatan Wartawan Online, ini kemudian Mas Oki dari Ketua Umum Wartawan Pamekasan. Jadi di Pamekasan ini sangat dinamis sekali berkaitan dengan organisasi perwattawanan. Di samping ada organisasi persekutuan pers, kemudian haji, ini juga ada organisasi wartawan di Pamekasan lokal yang berkontribusi yang sangat besar untuk penguatan kebebasan pers. Nah, ini masuk tentang undang-undang penyiaran. Barusan saya sempat baca itu dosen Universitas Pajajaran dalam perspektif berisi bahwa undang-undang penyiaran dalam batas tertentu ini dibutuhkan oleh publik, karena di dalamnya tidak hanya mengatur berkaitan dengan media konvensional, tetapi media baru dalam hal ini adalah media sosial juga diatur dan dipidana. Hanya saja dua poin yang sedang disuarakan oleh teman-teman pers, yaitu berkaitan dengan potensi penghapusan atau pelarangan terhadap jurnalisme investigatif opini dan penguatan peran dewan pers yang bisa akan diberi oleh KPI, itu yang kami tolak. Berkaitan dengan pasal-pasal yang lain dalam batas tertentu kami dukung. Jadi penolakan terhadap revisi penyiaran itu bukan penolakan yang sepenuhnya. Ada beberapa pasal yang kami support, terutama pasal yang itu bersentuhan langsung dengan media baru atau media sosial. Nah, yang ini kami sampaikan di sini adalah kira-kira perjuangan teman-teman yang sampai ke DPRRI, kemudian KPI dan Dewan Pers ini akan sia-sia atau ada sikap khusus dari badan legislatif di samping memang sebenarnya secara rasionalisasi sudah dilakukan secara logis gerakannya oleh Pak Baidowi barusan, yaitu dengan harmonisasi undang-undang apa istilahnya harmonisasi ya pembentukan dan pemantapan undang-undang itu. Apakah ada respon khusus yang mungkin menjadi pembahasan secara khusus di internal DPR itu, termasuk di
Ketiga. Nah, yang terakhir ini sikap kita bagaimana? Berkaitan dengan gerakan yang dilakukan oleh kawan-kawan jurnalis Indonesia yang sudah dilakukan oleh kawan jurnalis Indonesia. Terima kasih Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Ini pertanyaannya semakin anu. Semakin menukik ini ya. Mereka apa? Ini karena yang duduk di sini sudah orang sudah semua ya. Baik, Mas Awi langsung ditanggapi beberapa pernyataan dari kawan-kawan yang Ya, terima kasih atas responnya yang luar biasa. Tadi ada katanya COVID itu hadir. Hadir bagian kayak ini gitu. Hadir media gitu. Terus ada dari Lutfi dan juga dari Anam. Terima kasih. Pertama saya mengapresiasi teman-teman jurnalis khususnya di Kabupaten Pamekasan yang masih memiliki gaya kritis. Artinya apa? Tidak kehilangan nalar-nalar kritisnya, nalar-nalar perlawanan melalui karya-karya jurnalistiknya, termasuk juga melalui aksi-aksi konkret di lapangan. Salah satunya kemarin sampai ke Jakarta, dan kami menyampaikan sekali lagi permohonan maaf. Dan ketika masuk ke gedung DPR, itu di situ sudah berlaku yang namanya Pak-Covid, penanganan objek vital. Jadi bukan diperlakukan secara teroris. Saya pun kalau datang ke sana tanpa pakai PIN DPR, tanpa pakai plat nomor DPR, saya pernah periode yang lalu pakai mobil Avanza. Saya sengaja ingin ngetes seperti apa gitu ya. Dia nggak percaya kalau saya nonton DPR gitu. Nggak mungkin Pak, mana ada DPR pakai Avanza katanya. Ya jangan gitu dong, bahkan ada DPR saya sih biasa naik kereta api ya. Nah, karena kaitannya dengan Pak-Covid, jadi semuanya pengelolaan keamanannya menggunakan standar pengamanan objek vital. Jadi sekali lagi bukan karena ada dianggap sebagai teroris. Jangankan orang, saya sendiri pernah ngalamin gitu, pakai mobil biasa tanpa plat nomor DPR, tanpa PIN DPR, jadi perketat juga. Ya mereka kita maklumi karena menjalankan tugas. Gitu. Karena kalau nggak begitu dia dipecat dari pekerjaannya. Jadi menjalankan tugas. Kalau masuk ke istana lebih ketat lagi gitu. Kemarin memang periode ini itu di DPR dilakukan pengetatan. Kenapa? Sebagai sebuah objek vital di DPR, saya membandingkan ya, sejak saya masuk pindahan dari Madura dulu ngepos di DPR, itu luar biasa bebasnya. Semua orang masuk, baik yang punya kepentingan ataupun yang tidak punya kepentingan masuk seenaknya. Bahkan, mohon maaf kalau saya harus menyebut, tapi bukan yang ada di sini. Dulu itu ada istilahnya, ada media beneran, ada media yang tidak beneran. Udah sekarang, saya nggak tahu itu. Nah, di situ ketika dulu tidak diberlakukan ID pass pers liputan untuk DPR, itu semua media masuk. Bahkan ada media yang tidak liputan di DPR tidak kenal, masuk ke ruangan anggota DPR. Ya, namanya masuk ke anggota DPR, modusnya macam-macam. Ada yang mau wawancara, ada yang minta arahan gitu. Nah, terus ada yang dikit nekan-nekan misalnya. Ini wartawan atau bukan? Hal ini kan kemudian jadi bahan evaluasi. Jadi kalau di DPR semuanya diberlakukan masuk seperti itu, kasihan teman-teman media yang sehari-hari meliput di DPR itu jadi korban. Saya mengalami dulu waktu saya masih jadi media, masih wartawan, selalu dirugikan. Bahkan ada yang ngaku-ngaku media saya gitu. Padahal dia bukan di situ dan dia bukan anggota media kami gitu. Karena saking bebasnya masuk. Saya nggak tahu karena saya sudah sekian belas tahun ya sudah. Nah itu kemudian dikabarkannya kenapa di DPR kemudian diperketat. Nah selanjutnya sekali lagi bukan karena memperlakukan orang-orang seperti teroris, tidak ada niatan seperti itu.
Yang berikutnya, ada kecurigaan, ada konspirasi, ya boleh, orang bercuriga itu boleh. Memang wartawan itu harus punya insting curiga. Jangan mengiyakan apa yang terjadi. Bahkan Anda, mau saya ngomong Anda curiga juga boleh gitu. Kalau curiga tidak dilarang. Yang dilarang itu kalau nuduh. Kalau nuduh kena pasal pidana gitu. Tapi kalau curiga boleh-boleh aja gitu. Nah, kalau media, kalau ada tuduhan atau curiga kan biasanya kan mekanismenya cover both sides gitu. Jadi, nah ada semacam kecurigaan, konspirasi, saya kira ranahnya berbeda ya. Karena kami tidak pernah menghalang-halangi, silahkan ada proses hukum yang hari ini menimpa kesekjenan DPR terkait dengan pengadaan di rumah jabatan anggota DPR yang sedang disidik oleh KPK, silahkan, itu ranahnya penegak hukum. Jangankan kesekjenan, sesama anggota DPR pun yang terlibat gratifikasi, kita nggak ikut campur. Itu urusan penegak hukum dengan Anda. Anda terkena kasus di KPK itu urusan Anda, jangan melibatkan institusi. Jadi sama sekali tidak ada kesengajaan untuk mengalihkan persoalan. Kalau kesengajaan memasukkan tulisan ya memang sudah tertulis kan, pasti disengaja. Gak mungkin gak disengaja untuk masuk. Tapi apakah kesengajaan untuk menutupi kasus yang lain? Saya kira tidak ya, kami belum menentukan itu. Yang berikutnya, ini bukan soal siap tidak siap kami menandatangani fakta integritas, karena memang ranahnya berbeda. Kalau Anda tanda tangan terus ada cap politisi di situ, nanti Anda akan mudah ini diintervensi, ini ditunggangi oleh politisi-politisi. Maka lebih baik apa yang sampai lakukan, aspirasi yang disampaikan, sampaikan secara langsung, diterima oleh saya pribadi, ataupun saya silakan kembangkan atau pengambilan balik. Nanti saya masukkan itu sekretariat. Tapi yang jelas tanpa masukan ataupun tanpa surat dari anda semua dan media seluruh Indonesia, saya sudah melakukan terlebih dahulu yakni dengan menunda harmonisasi RUU penyiaran ini, salah satunya mengembalikan Komisi 1. Jadi kalau ini sebenarnya sudah dijadwalkan pada sidang yang lalu, makanya terakhir tanggal 27 Maret. Seminggu kemudian itu sudah dijadwalkan, tapi karena ada aspirasi yang meminta ini untuk tidak dilakukan dulu, kami minta Komisi 1, Anda konsultasi dulu, dengarkan dulu semua keluh kesah dari insan pers selaku stakeholder dari RUU penyiaran. Dan sampai hari ini mandek, masih di Komisi 1, kita kembalikan, kita perbaiki dulu. Kalau sudah diperbaiki nanti kita ketemu lagi di harmonisasi yang saya akan pimpin langsung. Saya akan bertanggung jawab terkait hal ini, saya akan pimpin langsung, khususnya pasal-pasal yang memberatkan teman-teman dianggap memberangus kebebasan pers. Saya berusaha sekuat tenaga itu tidak masuk. Itu komitmen kami sebagai pimpinan balik yang dulu pernah jadi wartawan. Ya kalau nilai-nilai jurnalismenya masih ada hari ini gitu. Jadi sering juga kadang tulis-tulis gitu. Tidak sepenuhnya pensiun gitu. Karena tadi teman-teman kemarin yang besok sudah jadi DPR, ya barangkali jadi wartawan lagi gitu. Nah, keterampilan itu jangan sampai dibuang jauh-jauh gitu. Harus tetap dipelihara. Nah, saya sepakat positif negatifnya dalam sebuah RUU. Tidak semuanya negatif, pasti ada sisi positifnya. Tadi Ketua PWI sudah menyampaikan yang ditolak yang negatifnya diantaranya adalah pasal 50 yang mengenai larangan penayangan jurnalisme investigatif. Positifnya harus kita lihat. Saya sampaikan tadi, salah satunya adalah penguatan kelembagaan KPI yang selama ini masa periodenya 3 tahun, diusulan itu menjadi 4 tahun. Yang selama ini antara KPI pusat dan KPI daerah ada semacam keterputusan, koordinasi dan pembentukannya itu diusulkan untuk struktural dari atas bahwa KPI itu satu kesatuan. Kalau hari ini KPI daerah dibentuk oleh Pemda, KPI pusatnya tidak tahu menahu dengan anggotanya yang di bawah. Satu lagi benar yang disampaikan oleh Mas Adam bahwa lahirnya media-media baru, khususnya media-media sosial, yang itu secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap media-media konvensional. Anda bayangkan hari ini bagaimana tertatih-tatihnya lembaga penyiaran menghadapi berkurang media baru seperti YouTube, Netflix, dan teman-temannya, TikTok dan teman-temannya.
Yang terjadi gimana? Yang terjadi hari ini supaya media konvensional, lembaga penyiaran itu laku, dia kita masuk ke platform media sosial. Benar nggak? Jarang orang langsung misalkan mau buka TV langsung buka TV-nya, langsung buka GTV-nya misalkan. Itu kan di depan saya ada GTV itu. Masih GTV Pak Julian ya? Masih. Nah, sangat jarang orang langsung membuka TV-nya dibanding membuka YouTube-nya, Facebook-nya ataupun lainnya. Sampai lembaga penyiaran pun harus beradaptasi. Nah, sementara lembaga penyiaran harus bayar pajak. Mereka memposting itu kan juga harus bayar. Sementara YouTube, Netflix, TikTok itu nggak bayar pajak di Indonesia. Sementara yang mengakses sangat banyak. Ini juga harus diatur. Tadi Ketua PWI menyampaikan sisi positifnya pengaturan terhadap media-media baru itu yang di luar media konvensional ini juga diatur di sini. Nah, salah satu anggota KPI yang menyampaikan ke saya waktu itu ketika Muhammad sebelum muncul masalah isu ini, dia menyampaikan aspirasi tersebut diantaranya mengenai lahirnya platform media digital, media sosial itu yang merugikan lembaga penyiaran dan juga tentang kelembagaan KPI. Itu kalau dari sisi nilai-nilai positif yang ada di undang-undang. Jadi memang tidak semuanya yang diatur itu negatif. Yang kita tolak, yang teman-teman tolak, yang teman-teman suarakan, yang sifatnya negatif. Bukan berarti satu pasal negatif semuanya negatif. Tidak. Yang positif-positif tetap kita pertahankan, tapi yang negatif harus kita tolak. Apakah Bapak bisa menjamin? Ya sekali lagi, kami fraksi P3 dan fraksi kecil di DPR hari ini, dan mudah-mudahan di DPR besok masih ada kesempatan gitu. Meskipun teman-teman sudah menganalisa dan melihat pemberitaan kok sepertinya berat gitu. Ya bagi kami, bagi politisi, selubang jarum pun berluang untuk kita tempuh gitu. Meskipun lubang besar tidak besar, barangkali ada lubang jarum yang kita masuk gitu. Nah, segala peluang kita maksimalkan. Nah, P3 dari awal konsisten bahwa jangan sampai kebebasan pers di Indonesia itu terkurangi. Karena P3 termasuk salah satu kelompok di lahirnya undang pers ketika awal-awal masa reformasi. Dan spirit perjuangan itu kita pertahankan sampai sekarang. Ya konkretnya itu, saya minta ini harmonisasi ditunda dulu, kembalikan, selesaikan itu nanti kita ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Penentuan jadwalnya itu ada di Badan Legislasi. Apakah harmonisasi dilakukan hari ini, besok atau lusa? Kalau masih reaksi publik kuat seperti ini, saya yakin lah DPR itu tidak akan semena-mena, tetap akan mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh kawan-kawan media. Maka pesan saya, jangan berhenti bersuara untuk rekan-rekan media, baik melalui aksi lapangan, melalui tulisannya, melalui segala macam, melalui lobby-lobby, termasuk menyampaikan langsung ini, itu hal yang bagus, itu hal yang luar biasa progresif menurut kami. Kami bisa mendengarkan langsung keluhan-keluhan apa dan Anda semua bisa mengetahui secara langsung apa yang terjadi di lapangan. Saya kira itu ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya dan kami mohon maaf apabila tidak bisa berlama-lama karena kami juga tadi saya sampaikan harus waktunya harus disisihkan untuk teman-teman media karena memang sudah ada jadwal yang sudah kita susun dan kebetulan jam 12 ini jadwalnya agak jauh di daerah Batu Marmar gitu. Jadi teman-teman sudah membayangkan sendirilah ke Batu Marmar ya kalau aksesnya mulus banget gitu. Kalau ada hambatan ya terhambat di jalan. Insya Allah lah kita terus terbuka. Bahkan kalau nanti misalkan masih mau ke Jakarta lagi silakan komunikasi ke staf melalui staf kami barangkali nanti bisa diterima oleh anggota DPR yang dari Madura atau setidaknya di institusi AKD yang dituju oleh rekan-rekan media supaya tadi tidak hanya kembali di depan pintu gerbang misalkan atau hanya diterima oleh Pamdal gitu kan. Jadi mohon maaf sekali lagi tidak ada niatan untuk menghalang-halangi kawan-kawan media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan sekalian dihormati karena keterbatasan waktu dari Bapak Ahmad Baidawi maka
diskusi kita kali ini perlu kita akhiri. Namun sebelum kita akhiri, nanti ada surat beberapa yang isi surat itu adalah beberapa gambaran pasal-pasal yang kita tolak di dalam RUU itu. Jadi bukan RUU-nya yang kita tolak ya. Yang kita tolak itu adalah beberapa pasal-pasal yang ada di dalam RUU itu yang berkaitan dengan profesi kita sebagai jurnalis. Sepakat ya, oke? Oke, baik. Nanti surat itu kita tanda tangani bersama-sama. Kita serahkan ke Bapak Ahmad Baidowi, bisa secara langsung. Kalau mau ada yang di Jakarta lagi, kalau tidak ada yang di Jakarta, silakan nanti dikirim secara elektronik. Baik, kawan-kawan sekalian, terima kasih atas kehadirannya, dan juga saya sampaikan terima kasih pula ke Bapak Ahmad Baidowi sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup diskusi kita pada siang hari ini dengan pembacaan kita bersama-sama. Dari saya sebagai pemandu diskusi pada siang hari ini